Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya dan teman-teman akan menerangkan tentang servis desain dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM G111230008 dengan Saya Dr. Randy Yanuar, NIM G131230005. Saya Cinta Febriati dengan NIM G131230042. Saya Wifatikah dengan NIM G131230055. Dan saya Mufid dengan NIM G131230060. Saya beserta teman-teman akan menerangkan tentang servis desain dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Pendahuluan. Definisi servis desain, proses ini melibatkan perancangan dan pengelolaan titik-titik kontak dalam suatu layanan guna memastikan bahwa pengalaman pengguna berjalan mulus baik secara fisik maupun digital. Dan latar belakang dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, bisnis di berbagai sektor menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan daya saing di pasar yang sangat kompetitif. 3. Rumusan masalah. Bagaimana peran servis desain dalam meningkatkan pengalaman pengguna? Apa saja prinsip-prinsip utama yang mendasari proses servis desain? Bagaimana tahapan-tahapan servis desain dapat diimplementasikan dalam bisnis untuk menciptakan layanan yang efektif dan efisien? Apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan servis desain? Bagaimana teknologi dapat mendukung proses servis desain dalam menciptakan layanan yang lebih personal dan otomatis? Apakah pelajaran yang bisa dipetik dari perusahaan yang sukses menerapkan servis desain seperti Gojek? Keempat, tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep servis desain, tahapan proses implementasinya, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Landasan teori akan dijelaskan oleh Saya. itu. Sejarah singkat servis desain. Konsep servis desain mulai muncul pada akhir tahun 1980 ketika para desainer mulai mengalihkan perhatian mereka dari desain produk fisik ke desain layanan yang lebih kompleks. Pada awalnya, servis desain diterapkan di sektor publik. Prinsip-prinsip dasar servis desain: 1. User centric, berbasis pengguna. Co-creation, kolaborasi. Holistic approach, pendekatan holistik. Model-model servis desain: 1. Ada servis desain maturity model SDM. 2. Ada double diamond model. Selanjutnya, perbedaan servis desain dengan desain produk. Servis desain berbeda dengan desain produk dalam hal fokusnya. Desain produk biasanya berfokus pada objek fisik atau digital yang spesifik, sementara servis desain lebih fokus pada pengalaman dan interaksi yang melibatkan pengguna. Diterangkan oleh Mbak Sinta. Selanjutnya proses servis desain. 1. Tahap-tahapan servis desain. 1. Research, penelitian. 2. Ideasi. 3. Prototype. 4. Implementasi. 2. Alat dan teknik dalam servis desain. 1. Servis blueprint. 2. Customer journey map. 3. Embodiment. Proses servis desain. 3. Peran teknologi dalam servis desain. Teknologi seperti analitik, data, dan kejelasan buatan
memainkan peran penting dalam service design. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Winfa. Studi kasus. Gojek menerapkan pendekatan service design dalam menciptakan layanan yang beragam dan terinklusif yang mencakup transportasi, pengiriman makanan, hingga pembayaran digital. Semua layanan ini dapat diakses melalui satu aplikasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan terpadu. Analisis kasus. Gojek menggunakan pendekatan user centric, di mana setiap fitur layanan didesain berdasarkan hasil riset terhadap pengalaman pengguna. Pelajaran yang dapat dipetik dari studi kasus Gojek dapat disimpulkan bahwa kesuksesan service design sangat bergantung pada pemahaman dalam terhadap kebutuhan profesi pengguna. Kesimpulan dilanjutkan oleh Pak Mufid. Kesimpulan ringkasan, service design adalah pendekatan holistik yang memprioritaskan pengalaman pengguna dalam menciptakan layanan yang efisien dan relevan. Proses service design melibatkan tahapan penelitian, ideasi, prototyping, implementasi, didukung oleh alat seperti service blueprint dan customer journey map. Implikasi service design memberikan kontribusi besar dalam peningkatan efisiensi layanan dan kepuasan pengguna, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesuksesan bisnis. Saran, pengembangan service design di masa depan perlu memanfaatkan teknologi seperti AI, dan Big Data untuk menciptakan layanan yang lebih personal dan otomatis. Organisasi juga perlu terus melakukan iterasi agar layanan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.